Bersih-bersih mafia bola di induk organisasi sepak bola dunia FIFA diharapkan sejumlah pihak menjadi momentum pembersihan dan perbaikan sepak bola Indonesia. Mengejar prestasi, bukan memupuk korupsi. Bagaimana caranya? Kami akan membahasnya kali ini dengan analis sepak bola Budiarto Sambasi. Mas Bas, selamat malam. Selamat malam. Baik, kemudian juga bergabung dari luar studio mantan pengurus PSSI Saleh Mukadar. Selamat malam Pak Saleh. Halo Pak Saleh Mukadar, selamat malam. Selamat malam. Baik, di studio ada Pak Budiarto Sambasi, Pak Saleh sebagai informasi. Tapi sebelum kita akan memulai perbincangan ini, saya ingin munculkan dulu pernyataan yang kami kutip dari Menpora, kami kutip dari sebuah media begitu, kami hadirkan dalam bentuk infografis berikut ini. Menpora menyebut, oleh karenanya masyarakat Indonesia tidak boleh takut, tidak boleh gentar kalau selama ini kita mengagung-agungkan mereka, dalam hal ini adalah FIFA maksudnya, dalam konteks beritanya, sesungguhnya ada masalah yang sangat besar juga di tubuh FIFA. Ini Mas Bas, kalau kita lihat ini kan sebenarnya terkait dengan semakin dekatnya katanya FIFA akan melakukan ban kepada Indonesia begitu terkait dengan soal pembekuan menteri terhadap PSSI begitu. Tapi ini kemudian respon seperti ini. Kalau Anda melihat sebenarnya ini momentum apa yang bisa diambil dari apa yang terjadi pada FIFA sekarang ini seolah terkonfirmasi begitu ya, Mas Bas? Ya, selama ini saya kira banyak kelompok masyarakat yang khawatir ya kalau sampai FIFA menjatuhkan suspensi terhadap Indonesia jika pemerintah melakukan intervensi ke dunia sepak bola kita. Dan sekarang faktanya kan Menpora sudah melakukan intervensi, ya membentuk tim transisi. Saya kira itu sebuah kejadian yang cukup disayangkan oleh sebagian masyarakat sekali lagi ya. Mereka takut kalau kita sampai tidak boleh ikut bertanding ke luar negeri, tidak lagi menjadi anggota FIFA. Dan sekarang saya kira rasa takut, khawatir itu sudah mulai mengecil, sudah mulai meredup. Dan memang sudah lama sebetulnya masyarakat menilai FIFA itu curiga ya. Pasti ada sesuatu yang keliru dengan FIFA. Yang berlindung, selalu berlindung di balik statuta-statuta ya. Ternyata statuta tersebut jangan intervensi ya, jangan intervensi urusan keuangan dalam tubuh kami ya. Dan sekarang ironisnya Amerika sudah melakukan intervensi ya, FBI menangkap, FIFA nggak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Karena memang terbukti ternyata ada yang tidak benar di situ ya. Jadi apakah ini cukup mewakili lembaga FIFA-nya sendiri atau ini hanya kemudian kan pasti ada yang bicara itu kan hanya oknum? Oh, nggak bisa. Ini sampai jabatan wakil presiden FIFA ya. Jeff Warren itu sudah sangat serius. Tapi sekali lagi itu statuta-statuta itu ternyata menjadi hanya mitos saja. Ketika FBI menyidik bertahun-tahun, mereka nggak bisa melakukan atau menyatakan loh ini intervensi loh, nggak boleh. Kami tetap harus aman dari jangkauan pihak-pihak luar. Sekarang nggak bisa lagi, tidak berdaya sama sekali. Ternyata jangkauan amannya itu karena memang ada sesuatu yang disembunyikan seperti yang sekarang terungkap begitu maksudnya? Iya begitu. Dan saya khawatir juga PSSI juga begitu. Selama ini dipandang mendewa-dewakan FIFA, ya menyatakan macam-macam soal statuta. Ternyata itu hanya untuk melindungi diri dari kekeliruan, mismanagement dan lain-lain. Oke, Pak Saleh, kalau sebelumnya kan kita banyak dengar begitu cerita-cerita tentang FIFA. Cerita-cerita ini juga dari para pemain-pemain sepak bola profesional dunia, ada yang salah dalam tubuh FIFA dan lain sebagainya. Tapi selama ini kan hanya cerita-cerita, sampai pada hari ini kemudian benar-benar terbongkar. Nah, hal yang sama juga kan banyak juga cerita-cerita juga, hanya terdengar selentingan-selentingan begitu, juga ada yang salah di dalam tubuh PSSI. Tapi ini masih berupa cerita-cerita. Apakah nantinya ini bisa kondisinya sama terungkap atau itu berbeda soal antara FIFA dan PSSI? Saya kira kalau sepanjang aparat kita berani melakukan seperti apa yang dilakukan oleh FBI, saya kira sangat banyak data yang bisa kita berikan. Nah, problemnya di Indonesia, aparat kita tidak punya keberanian. Satu contoh saja, saya punya klub Persebaya, sah. Saya punya surat lengkap, semua lengkap. Tapi yang terjadi malah saya dipaksa untuk ganti nama Persebaya menjadi 1927 plus bonus teror. Itu yang terjadi. Kita punya hak, kita punya segalanya, tapi kita yang dipaksa berubah. Kaitannya kalau dengan kita bicara mafia FIFA itu atau bersih, pelanggaran ini seperti apa kemudian kalau seperti yang Anda contohkan tadi Pak Saleh? Bahwa tidak ada yang beres. Bisa dibayangkan bahwa kita yang sah saja dirampas
Pak Lanyala tahun 2013, 2012 dalam suratnya masih meminta porsi saham di PT Persebaya Indonesia satu contoh. Tapi pada Maret 2013 dia sudah menyatakan bahwa Persebaya kita tidak sah. Agustus 2013 PSSI masih mengakui Persebaya kita itu Persebaya yang sah. Tapi di tahun yang sama dengan membentuk sebuah klub baru yang sama sekali tidak kaitan dengan Persebaya dan kemudian menjual kepada PT lain dengan harga puluhan miliar. Ini kan sebuah tindakan yang kalau bukan mafia tidak akan mungkin bisa melakukan itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Sejak PT Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi Pak. Nanti kita akan dengarkan apa tanggapan dari pihak PSSI tentang hal ini yang akan bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh